Nah, apapun itu yang menjadi kendala, kita harus skripsian di rumah. Mudah-mudahan tidak dijadikan alasan untuk tidak selesai skripsi. Banyak cara ya. Makanya peran pembimbing di sana ada. Kita harus banyak konsultasi. Kita ada teman, kita banyak konsultasi kepada teman juga. Kita saling menyemangati dengan teman saat proses skripsi. Jangan sampai terlewat dan kita tidak lulus tepat waktu ya, dan sayang harus bayar uang semester ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, berjumpa lagi dengan saya di channel Skripsi Bisa. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Di video kali ini saya akan lebih kepada sharing aja dan ngobrol dengan teman-teman semua ya. Mudah-mudahan memang ini jadi satu penyemangat dan satu hiburan mungkin ya, kalau terhibur. Nah, ada beberapa hal atau cobaan saat kita mengerjakan skripsi di rumah ya, apalagi di masa pandemik ini. Kita misalnya tidak bisa kemana-mana, kampus belum buka, tentu mau gak mau kita harus mengerjakan skripsi banyaknya di rumah ya. Ada beberapa hal yang bisa menjadi kendala saat kita mengerjakan skripsi di rumah. Nah, yang pertama tentu ya, skripsi butuh referensi, dan saat kita hanya berdiam diri di rumah, ini akan sulit mendapatkan referensi. Beda kalau misalnya kita pergi ke perpustakaan. Terlebih lagi kalau misalnya koneksi internet di rumah kita lemot ya, itu akan sulit lagi. Nah, maka terkadang ini menjadi hambatan saat mencari referensi via online full, apalagi kita ada di rumah ya. Setidaknya kalau misalnya kita di luar atau di kampus, sinyal lebih baik, atau kita bisa pergi ke perpustakaan kampus yang memang ada fisik buku yang kita bisa jadikan referensi. Di rumah belum tentu juga buku selengkap di perpustakaan ya. Kalau misalnya hanya sekedar cari jurnal bisa download, cuman yang jadi masalahnya adalah saat sinyal jelek. Nah, itu kendala saat kalian skripsian di rumah. Nah, yang kedua adalah saat bimbingan ya. Saat bimbingan online. Terkadang kalau kita bimbingan online itu pun tidak afdol. Tidak afdol ya. Kita seolah-olah ketemu tapi memang tidak bisa kontak langsung. Nah, kadang bimbingan online ini juga terkendala, misalnya sinyal lemot atau device kita bermasalah, sehingga akan banyak menimbulkan kesalahpahaman ya. Setidaknya kalau misalnya langsung kita bisa tunjukkan salahnya mana, nanti seperti apa. Nah, kalau online kan jadi bingung ya. Nah, ini kadang menjadi kendala juga bagi kalian ya saat bimbingan online ya. Mungkin saran dari saya saat misalnya melakukan bimbingan online via Zoom langsung, kita harus record ya percakapan kita, proses bimbingan kita rekam, sehingga kalau kita nggak mengerti kita bisa play lagi videonya, kita resapi lagi. Dan kalau misalnya ada yang tidak mengerti, segera tanyakan dosen atau WhatsApp dosen ya. Beda kalau misalnya bimbingan di email. Nah, ini perlu kejelian dan pemikiran yang dalam juga ya. Kadang kita tidak bisa mencerna apa maksud pesan yang disampaikan dosen berupa tulisan ya. Kita coba pahami, mau gak mau ya. Kalau misalnya ada persepsi lain, kita baiknya konfirmasi lagi ke dosen ya, dikonfirmasi lagi sehingga tidak ada kesalahpahaman. Nah, itu ya masalah yang kedua saat bimbingan online. Kemudian masalah yang ketiga, tentu ya kita gak bisa melakukan penelitian lapangan ya. Kita harus stay di rumah, mungkin hanya searching ya mengenai permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan penelitian kita by internet.
Kalau misalnya kita perlu melakukan wawancara, itu pun kita harus online misalnya ya, via telepon atau via Zoom, itu masih bisa dilakukan. Tapi ya kalau kita hanya di rumah, ya kita gak bisa melakukan penelitian lapangan. Meskipun kita bisa antisipasi dengan misalnya wawancara online ya, atau misalnya minta data online ya, kirim email. Cuman itu menghambat juga bagi mahasiswa yang sedang skripsian di rumah. Yang mudah-mudahan cepat berlalu dan saya rasa sih kalau sekarang udah mulai bisa ya untuk keluar, dan kita bisa lakukan janjian terlebih dahulu dengan pihak yang terlibat di lokasi penelitian. Ya, apapun itu jangan jadi alasan lah ya. Ya meskipun ini kita tidak leluasa melakukan penelitian lapangan, tapi jangan khawatir ya. Kalau misalnya syukur-syukur kalau kita gunakan instrumennya itu kuesioner ya, kita bisa sebar online menggunakan form, meskipun ada kelemahan dan kelebihan ya itu alternatif ya. Yang penting sesuai dengan kaidah dan bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, biasanya itu menjadi hambatan saat kita melakukan pengerjaan skripsi di rumah. Lalu selanjutnya kadang kondisi rumah itu tidak kondusif. Banyak gangguan ya, sebentar-sebentar pengen rebahan, sebentar-sebentar ada gangguan, dipanggil saudara kah atau dipanggil orang tua gitu ya. Itu kan banyak sekali sehingga tidak kondusif. Nah di sini perlu komitmen kita ya untuk mengantisipasi itu. Dan berikutnya kendala dan hambatan adalah kita tidak bisa sharing dengan teman secara langsung. Ya kalau kita hanya skripsian di rumah. Ya, saya rasa tapi sih kalau misalnya sekarang udah mulai bisa ya kita ketemu teman ya, asal sesuai dengan protokol kesehatan sih gak masalah untuk keluar ya. Nah, apapun itu yang menjadi kendala, kita harus skripsian di rumah. Mudah-mudahan tidak dijadikan alasan untuk tidak selesai skripsi. Ya, banyak cara ya. Makanya peran pembimbing di sana ada. Kita harus banyak konsultasi. Kita ada teman, kita banyak konsultasi kepada teman juga. Kita saling menyemangati dengan teman saat proses skripsi. Jangan sampai terlewat dan kita tidak lulus tepat waktu ya. Dan sayang harus bayar uang semester ya. Mau di rumah ataupun normal kondisi ya, tetap kendala itu pasti ada ya. Kendala mengerjakan skripsi itu pasti ada ya. Bahkan malas pun itu adalah kendala terbesar di dalam diri kita yang harus kita lawan ya. Jangankan kendala di luar ya, kendala di dalam pun ada. Kalau misalnya kita mempunyai motivasi kuat untuk mengerjakan skripsi ya, kendala apapun kita bisa selesaikan dan kita bisa lewati ya. Asal memang ada kemauan kuat, ada niat kuat, ada tekad kuat untuk menyelesaikan skripsi. Pasti selalu ada solusi meskipun kita akan berhadapan dengan kendala-kendala tadi. Gitu ya. Intinya memang di dalam diri teman-teman semua. Jangan sampai hanya karena kendala yang bisa kita sebetulnya ada solusinya dan kita bisa lewati itu, hanya karena kita tidak serius malah dianggap kendala yang besar sehingga berdampak kepada skripsi teman-teman yang tidak kunjung selesai. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat ocehan saya di video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.